Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama itu adalah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah atas berbagai macam karunia yang Allah limpahkan kepada kita, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti nikmat iman, seperti nikmat Islam, ya, nikmat sehat walafiat, nikmat kita menghirup udara yang Allah berikan secara gratis, nikmat kita bisa mendengarkan suara burung-burung ya di pagi hari yang berkicau, dan nikmat kita bisa menghirup udara segar di pagi hari dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Allah tidak pernah meminta kita untuk membayarnya, ya, membayar oksigen. Manakala kita sakit, kita harus membayarnya dengan biaya yang mahal. Nah, oleh karena itu teman-teman, betul yang Allah katakan dalam Al-Quran, fa'in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan tabi'in, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik teman-teman, nabda bi kalimatil basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ya, sebelum kita memulai materi ini, Ustadz ingin teman-teman memperhatikan dengan baik, duduk dengan tenang, ya. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada teman-teman semua, kepada kita semua yang mengikuti materi kita pada hari ini. Hari ini kita masih melanjutkan di tema waktu, ya, dengan judul dan subtema, dan judul, mohon maaf, duha. Duha dihubungkan dengan matahari, ya. Perhatikan, Ustadz akan mengulang 2 kali, ya. Wahid isnan salasa. Duha. Duha dihubungkan dengan matahari. Ada di Quran surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 1. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha. Artinya, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha. Ya, satu ulang sekali lagi, ya. Wahid isan salasa. Duha. Duha dihubungkan dengan matahari. Ada di Quran surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 1. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha. Artinya, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha. Nah, teman-teman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha, Ustadz mengutip pendapat daripada Imam tafsirnya Ibnu Katsir, ya. Ini tafsirnya ada di belakang Ustadz nih, di juz 30. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan wasyamsi waduhaha, yang dimaksud dengan demi matahari dan cahayanya pada waktu duha itu adalah
sinar matahari di pagi hari. Nah, saat ini Ustadz bikin video ini di pagi hari teman-teman, di waktu duha ya. Cahayanya itu betul-betul masih redup ya, tidak terlalu panas, dan menurut sebagian dokter itu bagus untuk tulang kita. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kebesaran Allah atas waktu duha tersebut teman-teman. Kenapa? Karena cahaya pagi itu sangat bagus untuk tubuh kita ya. Dan kalau teman-teman lihat di rumah sakit ya, rumah bersalin itu waktu ketika pagi hari, maka banyak ya bayi-bayi itu yang dikeluarkan teman-teman ya. Dulu anak Ustadz yang pertama lahir di Budi Kemuliaan ya. Jadi kalau pagi hari itu ketika di rumah sakit dikeluarkan di atas lantai 2 depan kaca situ ada pagi hari semuanya bayi dibariskan ya, kayak pakai troli teman-teman. Nah di situ bayinya dijemur ya, nggak sampai gosong tentunya ya teman-teman ya. Nah dijemur apa? Supaya dia katanya biar nggak kena kuning dan lain sebagainya ya. Jadi cahaya pagi hari itu sangat bagus ya. Dan ternyata siapa yang menciptakan cahaya pagi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya itu bagus untuk adalah cahaya yang terbaik itu adalah di pagi hari. Kalau siang bagaimana? Kalau siang itu panas, terik ya, sampai-sampai kulit kita bisa mulai kelihatan hitam nih, Ustadz, hitam nih kulitnya ya, karena sering keluar di siang hari ya. Tapi kalau cahaya pagi hari tidak teman-teman, tidak sampai membuat kulit kita hitam. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, maka di sini kita memuji Allah, memuji keagungan Allah, kebesaran Allah. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan cahaya yang di pagi hari itu yang banyak manfaatnya. Dan manfaatnya itu teman-teman perlu ketahui, bahkan bukan hanya untuk tubuh kita ya. Orang fotografi itu teman-teman, tahu fotografi gak? Yang suka kerjaannya moto-moto itu cer ya, yang bikin video di pagi hari. Itu mereka para ahli itu, fotografi itu mengatakan bahwa untuk mengambil rekaman, foto atau video dan lain sebagainya itu waktu yang sangat bagus untuk kamera pencahayaannya adalah di pagi hari dan di sore hari ya. Mereka menyarankan demikian teman-teman, di pagi hari dan di sore hari. Kenapa? Karena cahayanya tidak terlalu kuat, tidak terlalu terang. Lalu siapa sih yang menciptakan cahaya tersebut, yang dimana cahaya di pagi hari itu sangat bagus? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah suatu kebesaran Allah dan juga sesuatu yang harus kita syukuri. Wasyamsi wa duhaha. Wa di sini adalah Allah bersumpah ya. Allah istilahnya qasam, Allah bersumpah ya. Yang artinya Allah itu, ini udah sering Ustadz ulang-ulang ya. Ketika Allah bersumpah, Allah selalu bersumpah menggunakan makhluk ciptaannya ya. Itu menunjukkan Allah Maha Besar. Allah Al-Khaliq, Allah pencipta, mampu menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Dan ketika Allah bersumpah di sini, kita juga memiliki makna bahwa manusia sebagai hamba ciptaan Allah, kita tidak boleh bersumpah selain menggunakan nama Allah ya. Kalau orang di zaman kafir Quraisy itu teman-teman bersumpahnya demi Lata, demi Uzza ya. Dia bersumpah demi patung, demi Tuhannya ya, Tuhan yang dibuat dari patung itu sendiri. Itu mereka, itu adalah orang-orang kafir ya teman-teman ya. Makanya sebagai orang beriman, ketika dia bersumpah, maka dia bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah adalah Sang Khaliq, pencipta ya, Allah mampu menciptakan apa saja, Allah yang menjaga alam ini dari kehancuran, maka Allah bersumpah dengan segala makhluk ciptaannya. Ini sudah Ustadz ulang berkali-kali teman-teman. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz akan mengutip pendapatnya dari Said Sabiq. Ini bukunya teman-teman, Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq. Beliau adalah seorang doktor dari pengajar di Universitas Kairo dan juga di Universitas Madinah, mengatakan bahwasanya waktu duha itu adalah ketika matahari setinggi 1 tombak. Nah, ini Ustadz ilustrasikan nih. Anggap saja ini tombak ya. Cuman kelihatan nggak? Nah, ya, ujungnya itulah ketika kita dari permukaan bumi itu, itulah yang dianggap
matahari, nah nih matahari ini misalkan di atas ininya ya teman-teman ya. Nah berarti ketika matahari terlihat dari atas satu tombak itu, itulah disebut dengan waktu duha ya. Nih ujung dari pedang ini, ujung dari tombak ini, itulah yang disebut dengan waktu duha. Adapun waktu duha itu kapan? Nah nanti dijelaskan di pertemuan setelah ini ya. Tapi nggak apa-apa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi waktu duha itu ada yang mengatakan setelah matahari terbit itu di 10 menit sampai 12 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Ya, kita ambil yang paling jauhnya. Ya, jadi ketika 15 menit matahari mulai tampak, nah itu adalah mulai awalnya waktu duha. Sampai kapan? Sampai ketika matahari sampai kurang lebih 15 menit sebelum azan zuhur. Itu adalah waktu duha ya. Jadi ketika matahari terbit 15 menit kemudian 15 menit kemudian itulah mulai awalnya waktu duha. Sampai 15 menit sebelum azan zuhur berkumandang teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tapi di antara waktu itu ada keutamaannya lagi. Seutama-utama waktu duha itu kapan? Ya, di pertengahannya. Seperempat waktu siang, yaitu kurang lebih jam 9 sampai dengan jam 10. Itu adalah waktu terbaik adanya waktu duha, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, ini Ustadz juga sudah sering mengulang. Jadi sebagai orang beriman, kita coba biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu adalah untuk apa? Ya kemarin bisa ya di pagi itu berzikir, berdoa kepada Allah, berzikir maksurat. Dan yang satu lagi ini adalah kita melakukan sholat duha. Ini juga nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya di audio ya. Jadi teman-teman, sekedar gambaran di awal, maka sholat duha itu adalah sholat sunnah mu'akkadah. Apa itu sunnah mu'akkadah? Sholat sunnah yang ditekankan, ya, yang dianjurkan untuk kita melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah selalu melakukan sholat duha. Ya, dalam hadis banyak dikatakan ya terkait dengan rakaat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu paling sedikit melakukan 2. Ada yang mengatakan ya dalam riwayat yang lain Rasulullah melakukan 8 rakaat. Ya, kalau ulama mengatakan jumlahnya tidak dibatasi ya, boleh. Tapi kebiasaan Rasulullah itu paling sedikit melakukan sholat duha itu 2 rakaat dan paling banyak itu adalah 8 rakaat. Ini Ustadz ambil kutip dari pendapatnya Said Sabiq ya dalam Fiqhus Sunnahnya. Nah teman-teman, oleh karena itu mari sama-sama nanti kita termasuk Ustadz, alhamdulillah Ustadz senantiasa coba untuk melakukan sholat duha ya, karena keutamaannya, dan nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya apa saja yang menjadi keutamaan di waktu duha tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ini sedikit pembahasan kita pada hari ini ya, yaitu duha. Duha dihubungkan dengan matahari ya. Jadi duha itu kita menghubungkannya waktunya adalah dengan melihat matahari. Kapan? 15 menit setelah matahari terbit sampai dengan 15 menit sebelum azan zuhur berkumandang. Dan waktunya itu kalau kita melihat mataharinya, tinggal teman-teman ambil ini, kalau Ustaz pakai pedang ya, tombak. Kalau di zaman dahulu itu tombak ya. Melihatnya ciri-cirinya bagaimana ya, ini anggap saja ini tombak, maka ujung tombaknya tersebut atau ujung pedang ini ya, kalau Ustaz pedang kayunya ini, nah itulah posisi matahari ya. Jadi matahari belum di atas kepala kita teman-teman, masih terlihat, masih mudah terlihat dari pandangan wajah kita. Kalau bisa digambarkan sudut itu kurang lebih sudutnya berapa ya, 45 derajat nih. Ustadz akan gambarkan ya. Misalkan ini ada gambar orang. Ya ini gambarnya nggak bagus teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Nah ini matahari setinggi ini, inilah waktu duha ya. Kalau siang hari kan matahari di atas kepala kita ya. Nah ini gambaran tentang waktu duha teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Karena kita hari ini membahasnya cuman terkait dengan kapan waktu duha tersebut. Semoga teman-teman nanti di rumah membiasakan, mendawamkan untuk sholat duha, termasuk Ustadz juga pribadi insya Allah, termasuk ayah dan bunda.
Ini teman-teman terkait dengan materi hari ini, duha dihubungkan dengan matahari, ada di Quran surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 1. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.